Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam tauhid. Tauhid dapat bermakna menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dan dengan segala kekhusyukannya. Dari makna ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan di muka bumi ini. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Raja dan Pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Yang termasuk tauhid rububiyah diantaranya meliputi beriman kepada Allah sebagai yang berhak untuk berbuat, seperti menciptakan apapun, pemberi rezeki, yang menentukan qada dan qadar, mematikan dan menghidupkan setiap makhluk dan lainnya. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dapat diartikan sebagai tauhid ibadah. Maksudnya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah atau diibadah. Surat Al-Fatihah ayat 5 berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, harapan dalam cinta, dan selain dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah tauhid dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa tahtil, dan tanpa tahkif. Contoh ayat sebagai berikut. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Artinya hanya milik Allah nama yang musnah, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Macam-macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat subutiyah. Setiap sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan serta tidak menunjukkan sama sekali adanya celah dan kekurangan. Sifat ini terbagi dua sebagai berikut. Yang pertama, sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, seperti haya atau hidup, kalam atau berbicara. Yang kedua, sifat fi'liyah adalah sifat yang terikat dengan masyiah atau kehendak Allah Azza wa Jalla, seperti istiwa atau bersemayam di atas arsy dan nuzul atau turun ke langit terendah ataupun datang pada hari kiamat. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah setiap sifat yang dinafikan atau ditolak Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya melalui Al-Qur'an atau sabda Rasulnya.
dan seluruh sifat ini adalah sifat kekurangan dan tercela. Contohnya maut atau kematian, naum atau tidur, jahal atau kebodohan, nisyan atau kelupaan, ajz kelemahan atau ketidakmampuan, ta'ab atau kelelahan. Sifat-sifat tersebut wajib dinafikan atau ditolak dari Allah Azza wa Jalla dengan disertai penetapan sifat kebalikannya secara sempurna. Sekian dan terima kasih.